Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, yang saya hormati Ketua PGRI Kabupaten Banyumas, yang saya hormati Ketua PGRI Cabang se-Kabupaten Banyumas, yang saya hormati Ketua PGRI Cabang Banyumas, yang saya hormati Bapak Tesur Afandi SPDI, serta para pemirsa, para pendengar yang saya hormati, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucap syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga atas nikmat serta karunia-Nya, alhamdulillah atas izinnya, pada kesempatan sore hari ini memasuki hari yang ke-27 di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengisi kaifiah di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, pemirsa yang saya hormati, sebelum acara ngaji bareng PGRI yang mana pada kesempatan sore hari ini akan disampaikan dari PGRI Cabang Banyumas dimulai, terlebih dahulu marilah kita untuk menyampaikan yel-yel untuk PGRI kita. Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas, yes. Yes. Para pendengar, para pemirsa yang saya hormati, untuk materi kultum pada kesempatan sore hari ini adalah 4 golongan yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, yang mana pada kesempatan sore hari ini akan disampaikan oleh Bapak Tesur Afandi SPDI. Namun sebelumnya kami sampaikan biografi dari beliau. Beliau adalah Bapak Tesur Afandi SPDI, adalah guru PAI di SMP Negeri 2 Banyumas. Oleh itu marilah kita simak dan kita dengarkan bersama materi 4 golongan yang tidak menerima Lailatul Qadar pada kesempatan sore hari ini, yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Tesur Afandi SPDI. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
Shadaqallahul azim. Hadratil muhtaramin yang saya hormati, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua PGRI Kabupaten Banyumas beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Cabang PGRI se-Kabupaten Banyumas beserta jajarannya, yang saya hormati dan saya banggakan seluruh sahibul kiram, guru-guru PGRI se-Kabupaten Banyumas rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ada 4 golongan yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Padahal ini merupakan kesempatan bagi kita untuk merajut emas, untuk mendapatkan penghargaan dari Allah berupa Lailatul Qadar, yang nilai ibadahnya adalah 1000 bulan. Untuk itu saya akan mencoba untuk mengkajinya dari hadis yang disampaikan dalam salah satu kajian hadis tersebut. Dikatakan di sana, innallaha, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan dan tidak akan melihat kepada seorang dengan kasih sayangnya. Kemudian Allah juga tidak akan mengampuni dan memberikan maaf kepada orang tersebut, dan sekaligus tidak ada ampunan bagi mereka. Golongan 4 itu adalah yang pertama, mudaman khamrin, orang yang suka mabuk minuman khamr, orang yang melanggengkan, orang yang selalu berusaha tidak mensucikan dirinya, mensucikan badannya, tapi justru terjerumus pada perbuatan dosa, yaitu minum-minuman khamr, maka orang ini tidak bisa dan tidak berhak untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Maka dari sini pelajaran yang penting sekali bagi kita dalam rangka mengakhiri puasa ini. Mari yang pertama adalah kita mengingatkan kepada saudara-saudara kita sekalian dengan dakwah yang moderat, dengan dakwah yang lemah lembut, maka kita berusaha semaksimal mungkin mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang pernah terjerumus pada perbuatan meminum khamr untuk meninggalkannya. Ini yang pertama. Mengapa demikian? Karena meminum khamr pada dasarnya menghilangkan pikiran dan sekaligus menghilangkan keyakinan beragama seseorang. Tentu kita sudah bisa membaca dari perjalanan sejarah bagaimana seorang alim saja bisa kalah dan bisa terjerumus kepada perbuatan dosa apabila dia meminum khamr. Karena awal dari semua kejahatan itu pada dasarnya adalah dari khamr, minum minuman keras. Makanya dalam salah satu ajaran wali, yaitu mengatakan satu yang pertama, emoh ngombe. Kita sering mendengar ajaran ini, emoh ngombe, yang artinya jangan sampai kamu mendekati, apalagi melakukan meminum minuman khamr. Maka kita jaga yang pertama ini. Terus kemudian yang kedua adalah kita juga jangan sampai melakukan perbuatan madat. Kita juga jangan melakukan perbuatan tercela lainnya di bulan Ramadan, karena ini mengakibatkan kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Selanjutnya, golongan yang kedua yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar adalah aqul walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Masih segar dalam ingatan kita
bagaimana cerita maling kundang, bagaimana cerita sang kuryang menginspirasi kita untuk selalu dekat dengan orang tua kita. Bahwa di dalam hadisnya dikatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahati, bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Maka ridho ibu memberikan kepada kita sekalian untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Durhaka seseorang kepada orang tuanya, maka mengakibatkan durhaka Allah kepadanya. Maka dari situ yang kedua, hindari aqul walidain, durhaka kepada kedua orang tua kita. Ibu, dan yang terakhir, yang ketiga adalah bapak kita. Maka dari situ maka muliakanlah di bulan suci Ramadan ini dengan kita berbuat baik. Dan di dalam tradisi kita ada istilah ngirim. Maka itu menjadi sebuah sunatullah, menjadi sebuah ajaran yang baik bagi kita untuk mendekatkan kita selaku anak kepada orang tua kita. Dengan yang pertama kita lakukan dengan qaulan ma'rufa, ucapan yang ma'ruf kepada orang tua kita. Qaulan syadida, dengan ucapan yang benar, tidak mendustai apa yang telah menjadi wasiat orang tua kita. Kemudian selain qaulan ma'rufa, qaulan syadida, qaulan karima, dengan mengucapkan kata-kata yang mulia, dengan tidak mengatakan atau kepada orang tua kita. Itu menyakitkan. Maka dari situ peliharalah diri kita untuk senantiasa beribadah pada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Selanjutnya yang ketiga, golongan yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, tidak mendapatkan rahmah, pengampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang adalah qati'ur rahmi, yang ketiga, memotong atau memutuskan silaturahmi. Terkadang persoalan sepele dengan teman, dengan yang lain, dengan handai tolan kita, dengan kerabat kita, kita lebih senang memutuskan silaturahmi. Padahal itu dibenci sama Allah dan Rasulnya. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasfil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Silaturahmi dengan kerabat kita, silaturahmi dengan guru-guru kita, itu adalah silaturahmi. Dan kita bungkus biasanya dengan acara yang populer di Indonesia, yaitu halal bihalal. Maka kajian halal bihalal, silaturahmi, tidak sebatas pada kegiatan seremonial, tapi value dalam kegiatan itu adalah mendekatkan dan menyambungkan rahim di antara keluarga yang sudah bercerai, keluarga yang terputus dari ikatan-ikatan kekeluargaan. Maka dalam silaturahmi ini yang terpenting bagi kita adalah bagaimana memperbaiki hubungan itu. Kita harus lebih senang memaafkan kepada orang lain yang berbuat salah kepada kita. Jangan mengungkit kesalahan orang lain di hadapan orang banyak, karena itu adalah ghibah dan bisa merusak nilai pahala. Kita juga dilarang untuk namimah, provokasi kepada orang lain, mengadu domba, bahkan sumpah palsu, karena itu merusak nilai pahala. Selanjutnya kelompok atau golongan yang keempat adalah wal musyahid. Wal musyahid ini artinya adalah orang yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, ini permasalahan-permasalahan sepele di lingkungan. Kadang kita mungkin dengan tetangga kita, dengan sekeliling kita tidak ramah kita dalam berakhlak, dalam melakukan sesuatu. Sepertinya kita tidak mempertimbangkan rasa kepekaan, solidaritas di lingkungan kita. Kita terjebak pada satu narasi-narasi dalam pikiran kita untuk memaksakan kehendak kepada orang lain, sehingga orang lain merasa tersakiti dan terzolimi. Ingatlah saudara-saudaraku semua,
bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menolak doa orang yang dizalimi. Kita menzalimi orang lain, dan orang lain ketika berdoa kepada Allah tidak ada lah hijab, tidak ada hijab, tidak ada penghalang bagi orang tersebut kecuali doanya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah dengan kita mengingat, kemudian kita melakukan refleksi diri kita untuk selalu yang pertama tentunya menghindari perbuatan-perbuatan tercela tadi. Dengan tahalliknya kita, dengan kita mensucikan perbuatan tercela sehingga menjadi perbuatan yang baik, dan kita mendekatkan dengan tajallinya, merasa dilihat perbuatan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kultum yang bisa saya berikan kepada kaum muslimin muslimat dan sahibul kiram, guru-guru saya, kerabat, sekaligus teman-teman saya PGRI di seluruh Kabupaten Banyumas. Semoga ini bermanfaat. Semoga ini menjadi sebuah perjuangan kita semua dalam berdakwah. Kemudian kita berusaha untuk menjadikan kita teladan bagi yang lainnya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk mengakhiri kultum, saya memberi pantun dengan pantun burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi siraman rohani yang telah disampaikan oleh Bapak Tesur Afandi SPDI dari PGRI Cabang Banyumas. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diambil aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebih yang mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.